Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan mohon maaf ya teman-teman apabila suara aku sangat-sangat pendek, karena lagi-lagi kayak sesek gitu, kayak mau batuk, flu gitu rasanya. Tapi aku berharap dan aku selalu mendoakan teman-teman semua, semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan yang sehat. Nah oke teman-teman, jadi tadi barusan aku dapat beras. Kemarin Pak suami habis ngambil dari rumah tantenya. Jadi tantenya Pak suami itu habis pulang, habis nemuin simbok mbahnya Pak suami, dan itu dapat beras, alhamdulillah. Jadi untuk bulan depan insya Allah aku nggak jadi beli beras. Kan kemarin udah ada rinciannya untuk beli beras di bulan depan. Tapi sepertinya untuk stok beras juga masih aman, alhamdulillah. Yang namanya rezeki nggak tahu ya teman-teman datangnya dari mana aja. Setelah masak nasi, aku langsung aja buat ngurusin anak-anak. Jadi ini kakak Dava udah aku mandiin dulu. Si Devano entaran, biasanya sih aku mandiin bareng, kadang juga Devano yang aku mandiin dulu, nggak mesti gitu. Dan berhubung pagi ini Pak suami tadi telepon, dan Pak suami tuh nggak bisa pulang cepet ataupun pulangnya agak telat gitu, karena habis dari pagi-pagi banget sebelum subuh itu Pak suami udah jaga di alun-alun. Kan kebetulan Pak suami tuh berangkat malam bareng-bareng sama temennya sebelum subuh, sekitar jam 4-an itu udah diboyong ke alun-alun buat jaga di sana. Nah ini kakak Dava udah aku mandiin, udah rapi, dan mohon maaf HP aku getar karena mungkin ada SMS atau chatting apa. Kakak Dava udah siap, sekarang tinggal nunggu omnya datang. Nah tadi Pak suami udah minta tolong sama adiknya buat jemputin kakak Dava gitu, sekalian berangkat kerja. Sambil itu ini aku lagi ngerebus air buat mandiin Devano. Untuk dapur aku semalam udah bersih. Nah ini tapi pagi-pagi kayak gini lagi adalah ya muncul-muncul tanda-tanda keberantakan. Sambil aku ngerebus air, nunggu airnya mendidih, ini aku mau lipet-lipet selimut aku sama selimut kakak Dava gitu. Dan mohon maaf banget kalau selimutnya masih Mejiko Hibinio. Dan untuk hari ini rencana aku mau ganti spraynya mau aku cuci aja. Karena kebetulan ini juga udah lama, udah seminggu lebih. Biasanya sih untuk ganti spray itu seminggu sekali ya teman-teman. Kalaupun kena muntahan ataupun kena pipis itu belum seminggu udah aku ganti. Tapi berhubung kemarin itu kayak baik-baik aja, kayak aman, terus kakinya juga udahlah pokoknya lagi mager-magernya itu, jadi untuk ganti spraynya aku skip aja supaya untuk cuciannya nggak terlalu numpuk juga. Dan ini udah jam 7:30. Ini kakak Dava udah dijemput sama omnya, Om Wahyu. Sekalian lewat gitu karena untuk kerjaan omnya itu juga sejalan gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget kalau enaknya punya adik, punya saudara tuh kayak gini. Kalau aku sendirian itu kayak kurang gimana ya, kayak gimana ini, kayak kesepian, terus mau minta tolong tuh kayak susah. Jadi kalau ada kakak beradiknya itu Masya Allah enak banget. Dan untuk hari ini aku nggak bawain bekal kakak Dava. Selain badan aku juga nggak enak, hari Kamis itu kakak Dava juga ada makan bersama di sekolah. Jadi aku nggak perlu repot-repot, aku cuma ngasih saku aja buat beli kakak Dava jajan di kantin. Biasanya kakak Dava cuma jajannya itu susu ataupun jelly gitu. Nah terus lanjut lagi, ini aku mau bikin udangnya udah aku cuci bersih. Terus untuk bagian kepala sama kulitnya udah aku kupas, terus aku kasih bagian ekornya ini aku sisain gitu ya teman-teman. Terus aku marinasi pakai saus tiram dan juga lada, udah kayak gini aja. Didiemin dulu sekitar 5 menitan gitu biar bumbunya meresap. Kemudian di sini aku menyiapkan bumbu basah, itu pakainya tepung serbaguna. Yang berhubung tepungnya itu kurang, akhirnya aku tambahin terigu biasa sama aku tambahin sedikit kaldu dan juga garam. Kemudian di sini juga ada tepung panir. Udah kayak gini aja ya teman-teman. Untuk bagian udangnya itu biar lurus, aku belah-belah bagian sisi perutnya itu aku belah-belah sedikit biar lurus gitu. Nah ini untuk udangnya dibalurin aja ke tepung basah, lalu dibalurin ke tepung panir secara merata, setengah ditekan-tekan kayak gitu. Jadi ini tuh untuk stok kakak Dava. Terus untuk menu hari ini juga rencana sih cuma mau bikin
ebi furai sama sayur sop aja, tempe goreng serta sambal kecap. Udah sih kayak gini aja. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini udang 1/4 kilo, isinya cuma 10 buah. Udah jadi semua. Aku bikin ebi furai, terus aku masukin aja ke freezer supaya mengeras aja dulu. Sekitar ya nggak usah terlalu lama. Nanti kalau udah agak mengeras itu baru aku mau pindahin ke wadah food container. Nah setelah itu lanjut lagi, aku tuh mau beli jamu. Tapi sebelum beli jamu, ini tuh kayak ada kirap budaya. Kebetulan banget ini udah mulai jalan gitu kirapnya. Akhirnya menyelam sambil minum air. Ini mampir dulu di pom bensin sekalian lihat. Kebetulan Devano itu suka banget sama kuda gitu. Pokoknya dia tuh kalau lihat kuda itu happy banget, lihat kucing. Tapi kalau lihat ular itu pernah aku ngajakin Devano buat lihat ular itu kayak agak-agak takut gimana gitu. Dan sampai di menit ini aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mau klik video ini. Terus buat teman-teman yang selalu support aku, yang selalu like dan komen di setiap video aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Tanpa kalian channel aku nggak akan mungkin berkembang sampai di tahap ini. Oh iya teman-teman, dan buat teman-teman yang masih berjuang buat ngejar nih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ataupun buat teman-teman yang ngejar $100, semangat ya. Pokoknya dimanapun ada kemauan pasti di situ ada jalan. Kayak aku nih, walaupun aku belum menerima penghasilan setiap bulan dari YouTube, tapi aku tetap semangat aja. Karena memang ya teman-teman, aku tuh senang aja gitu bikin video-video kayak gini. Terus aku sharing kegiatan harian aku lagi. Terus aku menambah teman-teman baru, teman-teman yang baik-baik banget, teman-teman yang selalu support aku, itu pokoknya happy banget. Dan itu tuh juga menambah tali silaturahmi, menambah hubungan pertemanan, persaudaraan kayak gitu. Dan ini tuh sepertinya sih ya, Pak suami tuh bilang ada 100 kereta. Kan ada pemberitahuannya gitu, ada 100 kereta, ada kudanya yang ngambek juga. Itu tuh kasihan banget sama bapaknya. Dan beginilah ekspresi Devano. Pokoknya pas aku lihat kudanya itu ada yang ngambek satu tuh bener-bener kasihan banget, karena kakinya kudanya itu sampai lari-lari. Terus bapak kusinnya itu nahan-nahan sampai kakinya itu kegeret. Pokoknya bener-bener kasihan banget, nggak tega gitu loh. Cuma bisa doain aja semoga nggak apa-apa gitu. Terus lanjut lagi, setelah beli jamu ini aku ke warung Bude sih tadi. Pak suami tuh pengen banget makan pare isi, pare pokoknya yang ada isinya gitu. Tapi Bude tuh nggak bikin. Nah terus ditanyain kenapa aku nggak bikin. Aku ya, kalau aku bikinin Pak suami, terus aku juga belum pernah bikin, takut tidak sesuai ekspektasi, takut kalau pahit banget. Terus setelah dari warung Bude, Pak suami tadi udah sarapan. Terus ini mampir ke rumahnya kakak sepupu aku buat ngambilin bar teh. Jadi ini untuk bar tehnya itu kayak nggak tahu tumbuh aja sendiri. Ini Pak suami udah ngerusuk bahasanya, bahasa Pekalongan banget. Itu ngambil ada 2 bar teh yang udah tua, terus ada yang masih muda, itu belum bisa diambil. Biarin aja biar lebih matang aja. Nah ini seneng gitu ya teman-teman, kalau kita panen-panen tuh seneng banget. Terus kata mbak aku, ya udah dibawa aja itu 2 buat kamu, nanti yang 2 biar di sini, kan masih muda juga. Jadi bagian gitu loh, bagian gimana sih? Separohan gitu. Sama-sama merasakan. Mohon maaf ya teman-teman, aku kurang konsentrasi nih. Asal dubbing aja suara aku juga kayak habis banget, kayak nafasnya itu sesek banget gitu. Tapi berhubung aku masih semangat buat bikin video, ya udah akhirnya aku upload aja. Dan mohon maaf banget nih kalau video aku ini nggak jelas banget. Jadi diambil sisi positifnya aja, dibuang jauh-jauh untuk sisi negatifnya. Dan ini Devano lagi mainan di rumah saudara aku, di rumah Mbak Yani ya teman-teman. Jadi untuk Mbak Yani ini satu kerjaan sama Pak suami, satu kantor gitu, sama-sama itu. Satu kerjaan. Nah ini tapi Mbak Yani itu masih cuti karena habis punya baby. Nanti bulan depan tanggal 1 itu baru mulai berangkat. Terus kakak sepupuku satunya ini lagi di rumah mertuanya, jadi tinggalnya tuh di sini. Ini rumah Mbak Yani, terus depannya itu rumahnya bude aku. Dan kakak sepupuku yang sepantaran sama aku tuh masih di situ ya teman-teman tinggalnya, tapi ini nggak ada. Jadi sama-sama punya anak bayi, selisihnya juga
deket banget cuma berapa hari, yang nggak tahu pasti itu ngiranya anak kembar sama-sama cowok. Nah setelah sampai di rumah ini aku langsung aja goreng ebi furainya buat makan anak-anak. Itu pakainya saus tomat dan juga mayones. Kakak Dava tuh lahap banget, suka dan habis banyak gitu ya teman-teman. Setelah makan selesai, ini sekitar jam 1 lebih, Kakak Dava mau berangkat ngaji. Dan sekarang Kakak Dava ngajinya itu yang lebih deket dari rumah gitu, cuma keluar perumahan aja di tempat Ustadzah Hanis. Jadi untuk sore itu kadang Kakak Dava kadang tidur, kadang apa itu nggak ada waktu. Akhirnya aku pindahin di siang hari kayak gini aja. Dan ini Kakak Dava udah mau berangkat. Pas Kakak Dava udah ngaji, aku juga mau lanjut buat lipet-lipetin pakaian sama ngurus kerjaan yang lain. Tapi mohon maaf banget, aku juga ngeteknya itu nggak maksimal karena tripod aku patah lagi, dipatahin sama Devano. Jadi kira-kira sih cuma kayak gini aja vlogku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videoku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.